Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Saat masih belia, Abdullah atau ayah Nabi Muhammad SAW sempat akan disembelih sebagai realisasi nazar ayahnya Abdul Muthalib. Peran berhala Hubal disebut-sebut dalam prosesi nazar tersebut. Sedianya Abdul Muthalib akan menyembelih Abdullah di antara berhala Isaf dan Naila dekat sumur Zamzam. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Muhammad menjelaskan karena tidak banyak anak, Abdul Muthalib merasa kekurangan tenaga yang dapat membantunya dalam menyiapkan air dan makanan bagi tamu Baitullah. Kala itu, Abdul Muthalib hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Haris. Keinginan yang kuat itu membuat ia bernazar. Kalau sampai memiliki 10 anak laki-laki dan setelah itu tidak memperoleh anak lagi, maka salah seorang di antaranya akan disembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan mereka. Dan betullah, begitu jumlah anak laki-lakinya mencapai 10 orang dan takdir pun menentukan pula sesudah itu tidak memperoleh anak lagi, Abdul Muthalib memanggil semua anak-anaknya dengan maksud supaya dapat memenuhi nazarnya. Semua anak-anak itu patuh. Sebagai konsekuensi kepatuhannya itu, setiap anak menuliskan namanya masing-masing di atas qit'ah atau anak panah. Kemudian semua itu diambilnya oleh Abdul Muthalib dan dibawanya kepada juru qit'ah di tempat berhala Hubal di tengah-tengah Ka'bah. Tahukah sahabat, jika pada masa itu apabila menghadapi dilema, orang-orang Arab biasanya akan meminta pertolongan juru qit'ah supaya memintakan kepada Mahadewa patung itu dengan jalan mengadu nasib melalui qit'ah. Abdul Muthalib juga menghadapi dilema seperti itu. Mestinya Abdul Muthalib mengorbankan Abdullah karena ia anak bungsu. Namun Abdul Muthalib sangat mencintai si bungsu sehingga menjadikan ia bingung. Setelah juru qit'ah mengocok anak panah yang sudah dicantumi nama-nama semua anak-anak yang akan menjadi pilihan Dewa Hubal untuk kemudian disembelih oleh sang ayah. Hal yang sungguh dihindari Abdul Muthalib justru terjadi. Nama yang keluar adalah nama Abdullah. Selanjutnya, maka dituntunnya anak muda itu oleh Abdul Muthalib dan dibawanya untuk disembelih di tempat yang biasa orang-orang Arab melakukan itu di dekat Zamzam yang terletak di antara berhala Isaf dengan Naila. Tetapi saat itu juga orang-orang Quraisy serentak sepakat melarangnya. Mereka meminta Abdul Muthalib membatalkan penyembelihan itu dengan cara memohon ampun kepada Hubal. Sekalipun mereka mendesak, namun Abdul Muthalib masih ragu-ragu juga. Ditanyakannya kepada mereka apa yang harus diperbuat supaya sang berhala itu berkenan. Mughirah bin Abdullah dari suku Mazgum berkata, kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita, kita tebuslah. Setelah antara mereka diadakan perundingan, mereka sepakat akan pergi menemui seorang dukun di Yatsrib atau Madinah yang biasa memberikan pendapat dalam hal semacam ini. Dalam pertemuan mereka dengan dukun wanita itu, kepada mereka dimintanya supaya menangguhkan sampai besok. Berapa tebusan yang ada pada kalian? Tanya sang dukun. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kamu sekalian, kata dukun itu. Sediakanlah tebusan 10 ekor unta. Kemudian keduanya itu diundi dengan anak panah. Kalau yang keluar itu atas nama anak kamu, ditambahlah jumlah unta itu sampai dewa berkenan. Mereka pun menyetujui. Namun setelah saran itu dilakukan, ternyata anak panah yang keluar atas nama Abdullah juga. Ditambahnya jumlah unta itu sampai mencapai jumlah 100 ekor. Ketika itulah anak panah keluar atas nama unta itu. Sementara itu, orang-orang Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib, Tuhan sudah berkenan. Tidak, kata Abdul Muthalib, harus kulakukan sampai 3 kali. Maka sampai 3 kali dikocok anak panah itu pun tetap keluar atas nama unta itu juga. Barulah Abdul Muthalib merasa puas setelah ternyata sang dewa berkenan. Disembelihnya unta itu dan dibiarkannya begitu tanpa dijamah manusia atau binatang. Haikal menjelaskan, kisah itu telah banyak digambarkan dalam buku-buku biografi, kepercayaannya serta cara-cara mereka melakukan upacara kepercayaan itu. Hal ini menunjukkan sekaligus betapa mulianya kedudukan Mekah dengan rumah sucinya itu di tengah-tengah tanah Arab. At-Tabrani menceritakan sehubungan dengan kisah penebusan ini, pernah juga ada seorang wanita Islam bernazar bahwa bila maksudnya terlaksana dalam melakukan sesuatu, ia akan menyembelih anaknya. Ternyata kemudian maksudnya terkabul. Ia pergi kepada Abdullah bin Umar. Hanya saja pura Umar bin Khattab ini tidak memberikan pendapat. Kemudian ia pergi kepada Abdullah bin Abbas yang ternyata memberikan fatwa supaya ia menyembelih 100 ekor unta. Seperti halnya dengan penebusan Abdullah anak Abdul Muthalib. Mendengar fatwa tersebut, Marwan penguasa Madinah kala itu merasa heran sekali. Nazar tidak berlaku dalam suatu perbuatan dosa. Katanya, secara harfiah, nazar berarti mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud mengagungkan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nazar telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum masa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 35 dan Surah Maryam ayat 26.
Pada umat Nabi Muhammad, nazar disyariatkan berdasarkan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran, nazar disebutkan pada surah Al-Hajj ayat 29. Artinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia melaksanakannya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka janganlah nazar itu dilaksanakannya." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Firdaus, itulah kisah Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disembelih di antara berhala Isaf dan Naila. Semoga kisah ini bisa menambahkan pengetahuan kita dan menjadikan pelajaran kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.